Miss Berlin kayaknya hari ini sedang tidak sehat ya 2 hari ini ya. Oke, apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Oke, kembali lagi bersama Miss Berlin di kelas gosip episode 21. Kira-kira mau bahas apa sih hari ini? Oke, kita lanjut ya. Kesuksesan pasti dihasilkan dari perjuangan, namun perjuangan setiap orang berbeda-beda. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol di bawah ini. Oke muridku, di bab pertama kita akan membahas kini jadi artis tenar. Dulunya Boyen manggung di atas kuburan. Wow, curiga juru kunci dia. Kesuksesan Boyen ternyata tidak didapat lewat jalur instan. Awali karir dibayar 70.000. Nyanyi di kuburan kena bulu genderuwo. Akhirnya mendapat bayaran yang lebih pantas setelah belasan tahun menjadi juru kunci. Ayo, ada pertanyaan nggak? Jadi Miss, kalau mau terkenal harus nyanyi di kuburan atau gimana? Minimal ya belaga aja gila, biar viral, biar terkenal, biar dapat banyak panggilan ya, banyak job. Sekarang gitu, nggak perlu kita cantik, nggak perlu kita kaya, yang penting lu belaga aja gila. Miss, tanya Miss, buat kita konsisten sama profesi yang kita jalanin sampai kita sukses tuh gimana Miss? Ya konsisten aja, tekuni ya kan, belajar, jangan sampai patah semangat, apalagi patah cinta. Ya, jadi Miss siapa untuk orang-orang yang memang sekarang masih jadi juru kunci itu pesannya gimana Miss? Ya kesannya dia kan penjaga kuburan ya kan. Kalau nggak suka sama orang tinggal aja minta tolong sama hantu ya kan, suruh aja santet. Jadi tetap semangat aja ya Miss ya? Semangat ya kan, apapun pekerjaannya mesti disyukuri. Tapi Miss nanya deh Miss, ini saya juga bingung nih. Kalau orang manggung di kuburan itu yang nonton siapa ya Miss? Ya semacamnya lah kayak genderuwo, pocong, Mbak Kunti, ya kuyang. Nah kalau gue puyeng ya, bukan kuyang. Oke kita tutup ya. Oke anakku, bab 1 udah selesai. Mes capek banget ngoceh. Mes tuh sesekali pengen istirahat setahun gitu. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Kalau tadi bahas perjuangan menjadi artis, sekarang kita akan membahas perjuangan Megawati Soekarno Putri. Salah, Megawati Hangesti Pertiwi sampai menjadi andalan tim voli Red Spark Korea. Awalnya dianggap sebelah mata karena menjadi satu-satunya pemain voli berjilbab dan berasal dari Asia. Megawati membuktikan kemampuannya dengan menjadi MVP Liga Voli Korea Selatan dan membawa timnya ke babak semifinal. Ada pertanyaan nggak? Ada Miss. Kenapa Miss kalau orang-orang tuh lebih memandang penampilannya daripada keterampilannya? Ya itulah orang Indonesia, mesti milih. Kalau nyari pacar juga mesti yang putih, kurus, tinggi, cantik, pokoknya bisa ngapain aja lah. Fisik nomor 1 kalau Indonesia itu. Tapi kan banyak juga orang yang kerja keras tuh Miss. Dia kerja keras, dari dia tadi bukan siapa-siapa, latihan, serius, prinsip sampai berhasil. Nah itu kerja keras saja cukup atau apalagi nih Miss selain kerja keras supaya dia berhasil? Bikin aja usaha, banyakin bisnis, terus banyakin relasi, teman-teman yang bisa membangun, jangan teman-teman yang nggak bisa membangun gitu loh. Tips buat ini Miss, kita yang berkarir jauh dari tanah kelahiran dan kita sebagai minoritas, gimana kita harus adaptasi di budaya yang sangat berbeda dengan kita Miss, biar kita sampai sukses. Nggak, ya intinya satu, kalau kamu kerja sama orang, intinya jujur aja. Kamu mau digaji berapapun, mau kamu ditempatkan posisi apapun, seperti apapun teman-teman kamu, seperti apapun atasan kamu memperlakukan kamu, tetap aja kamu mesti jujur. Karena kejujuran itu akan membawamu dalam kesuksesan. Keren banget ya, gitu dong. Anak muda harus mengharumkan mengharumkan nama bangsa. Oke, kita lanjut ke bab 3. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang perjuangan Aurel Moreman sembuhkan depresi akut. Mencoba berbagai cara termasuk menjadi relawan dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Namun tetap merasa hampa. Akhirnya Aurel menemukan bantuan melalui psikolog dan mulai merasakan pemulihan. Kenapa ya kok orang-orang bisa sampai depresi seperti itu? Apa masalahnya gitu? Tapi terkadang tuh orang tuh
punya masalah masing-masing. Ada yang keluarga, ada yang ekonomi, ada yang percintaan, ada yang pertemanan, tetangga, semua lah ya. Ada pertanyaan nggak? Ada Miss, kalau kita punya teman atau saudara yang depresi, kita harus ngapain Miss buat ngebantuin mereka? Jorokin aja ke jurang. Tapi Miss, orang-orang depresi itu sebenarnya bisa disembuhin gak sih Miss? Bisa aja. Jadi kalau orang depresi itu jangan semakin dibully atau dijauhi, tapi disupport, dikasih nasihat, ya kan, diperhatiin, ininya disupport lah, biar dia tuh ada orang yang dipercaya gitu loh, biar dia bisa pulih hidup kembali normal. Jangan nggak normal ya. Tapi belakangan kan banyak juga tuh Miss yang depresi jadi tren, pura-pura depresi, pura-pura mental health illness gitu, mental illness itu gimana? Ya itulah, mungkin dengan begitu dia bisa mencari uang ya. Pura-pura depresi, pura-pura bercerai, pura-pura suaminya selingkuh. Ternyata buat ini doang, naikin viewersnya dia supaya dia dipanggil media kanan kiri kan menghasilkan duit kan, karena dengan storynya dia yang unik itu. Ada lagi nggak? Jadi sebenarnya banyak juga orang yang cuman pura-pura depresi gitu ya Miss sebenarnya. Ya untuk sekarang mungkin iya, tapi kalau dulu kayaknya emang bener-bener depresi ya. Tapi itu bisa disembuhin ya Miss kalau depresi beneran ya? Tergantung, udah akut belum. Kalau akut ya insya Allah nggak bisa. Yang pura-pura depresi bisa disembuhin gak pura-puranya Miss? Ya bisa lah. Caranya? Pura-pura sembuh aja kan, emang nggak depresi beneran kan? Kan emang nggak depresi beneran. Jadi apa yang mau disembuhin? Udah di 3 kehidupan aja nih yang dibahas ya. Kalau gitu lanjut ke bab penutup. Oke, kita simpulin ya. Di setiap perjalanan kehidupan selalu ada tantangan. Tetaplah berjuang untuk hasil yang diinginkan. Oke, makasih udah ikutin kelas Miss dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Like, comment, and